Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk soal TKP SKD CPNS 2023. Disclaimer saja dari awal, video kisi-kisi ini saya buat berdasarkan hasil analisis saya pribadi berdasarkan materi yang tercantum pada Kemenpan RB nomor 651 tahun 2023 dan berdasarkan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2023, langsung saja. Ada beberapa kisi-kisi TKP yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Yang pertama adalah pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Kita masuk yang pertama adalah pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Berikut ini akan ditampilkan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang nantinya akan dikembangkan dalam bentuk soal TKP. Nah, untuk pelayanan publik, menurut saya kompetensinya itu termasuk dalam berorientasi pada pelayanan, yaitu kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Kata kunci adalah mampu memberikan kepuasan pelanggan. Nah, di samping kanan, di situ ada terlihat level dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, level-level inilah yang nantinya akan menentukan bobot nilai pada soal TKP. Jadi, yang memiliki nilai bobot 5 itu kemungkinan besar dia berada pada level 5 atau 6. Jadi, kedepannya kita akan berfokus pada level 4, 5, dan 6. Jadi, nanti yang akan saya bacakan cukup pada level 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena kemungkinan besar inilah nanti yang akan dikembangkan dalam bentuk soal TKP untuk bobot yang paling tinggi, yaitu 4 atau 5. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri yang bobot 0 sampai 1, 2, dan 3 itu bagaimana pelayanan yang diberikan sehingga dia diberikan level 0, 1, 2, 3. Kemudian kita lihat untuk level 4 dia melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus-menerus. Kemudian untuk level 5 mencari alternatif pelayanan terbaik untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan level yang tertinggi adalah menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan ke setiap individu di lingkungan organisasi. Jadi soal yang terkait pelayanan publik yang memiliki nilai level paling tinggi itu adalah level 5 dan 6, yaitu mencari alternatif pelayanan untuk memuaskan pelanggan atau menginternalisasikan nilai dan semangat pelayan ke setiap individu di lingkungan organisasi. Kisi-kisi inilah nanti yang akan dikembangkan dalam bentuk soal TKP. Jadi itulah mengapa saya tampilkan level-levelnya, kemudian kita akan berfokus pada level 4, 5, dan 6, agar nanti memudahkan kita dalam mengerjakan soal TKP. Apakah di video ini akan dibahas soal TKP? Belum. Kita akan khusus membahas kisi-kisi saja. Jadi saya ulang ya, yang level ini 4, 5, 6, ini adalah kemungkinan besar yang nanti akan dikembangkan dalam bentuk soal TKP dengan nilai bobot yang paling tinggi. Nah, pelayanan publik tadi sudah, sekarang kita masuk jejaring kerja, yaitu dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan kerja, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Di sini ada beberapa kata kunci, yaitu mampu membangun dan membina hubungan, kemudian bekerja sama, dan berbagi informasi dan kolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama dulu kita akan melihat kisi-kisi dari membangun dan membina hubungan kerja. Baru kemudian kita masuk pada bekerja sama, kemudian berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif.
Baik, kisi-kisi untuk membangun dan membina hubungan kerja adalah kepemimpinan, yaitu kemampuan meyakinkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit atau organisasi. Nah, kata kuncinya adalah mampu meyakinkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain. Masih terkait kompetensi yang sama, kisi-kisi yang keduanya adalah membimbing, yaitu kemampuan memberikan bimbingan dan umpan baik secara teratur terhadap bawahan agar bekerja secara terarah sesuai dengan rencana. Kata kuncinya itu mampu membimbing dan memberikan umpan balik kepada orang lain. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya, kepemimpinan dari level 4, 5, dan 6. Level 4 yaitu mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kelima yaitu membangun situasi kerja yang kondusif. Kemudian yang keenam adalah menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Ini adalah kisi-kisi untuk kepemimpinan. Jadi level yang tertingginya adalah menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Dalam membangun dan membina hubungan kerja juga dibutuhkan kompetensi membimbing. Kita lihat level 4 yaitu membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. Kemudian level 5, memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan bawahan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. Dan level 6 yaitu menentukan faktor-faktor potensial yang berpengaruh pada pencapaian dan kegagalan pekerjaan. Nah, itu tadi kisi-kisi untuk membangun dan membina hubungan kerja. Sekarang kita masuk pada kisi-kisi yang kedua yaitu bekerja sama. Nah, kita lihat sebenarnya apa kisi-kisi pembuatan soal untuk kompetensi kerjasama ini. Nah, untuk kerjasama termasuk dalam mengelola orang lain. Kompetensinya itu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari satu kelompok untuk mencapai tujuan unit organisasi. Kata kuncinya adalah mampu bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kita lihat level-level 4, 5, dan 6. Yang keempat yaitu memberikan pujian yang objektif secara terbuka kepada orang lain yang berkinerja baik dalam kelompok. Kemudian yang kelima, membantu rekan kerja atau anggota tim yang mengalami kesulitan. Dan yang keenam, menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. Jadi dalam menjawab soal nantinya harus memiliki level yang paling tinggi ya, yaitu level 5 dan 6. Yaitu level 5 membantu rekan kerja anggota tim untuk yang mengalami kesulitan, atau yang keenam menciptakan suasana kerja yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita lihat bekerja sama. Kompetensi lain yang harus dimiliki adalah membangun hubungan kerja. Membangun hubungan kerja yaitu kemampuan menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kata kuncinya adalah mampu menjalin dan membina hubungan kerja. Kita lihat level 4, 5, dan 6 yaitu membentuk jaringan bekerja sama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi. Level 5 yaitu mengevaluasi untuk bentuk kerjasama yang bersifat bilateral dan multilateral yang ada dalam rangka memelihara efektivitasnya. Yang keenam yaitu mengembangkan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral yang berdampak jangka panjang bagi kepentingan nasional. Jadi nanti cari jawaban yang mengimplementasikan level 5 atau level 6 dalam soal TKP. Nah, selanjutnya kita lihat kompetensi untuk jejaring kerja yaitu berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, mari kita lihat apa saja kisi-kisi dalam pembuatan soal untuk kompetensi, informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, agar mampu berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif, maka dibutuhkan kompetensi komunikasi lisan, yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, ide, informasi secara lisan dengan menggunakan kata atau kalimat yang mudah dimengerti. Kata kuncinya, mampu berkomunikasi lisan yang mudah dimengerti. Kemudian level 4, yaitu mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari orang lain. Level 5, menggunakan gaya bahasa yang dapat dimengerti orang lain secara sistematis kepada orang lain yang berbeda latar belakang. Kemudian yang kelima, yaitu mengarahkan orang lain untuk memahami maksud pembicaraan agar mendukung idenya.
Selain kompetensi komunikasi lisan, ada juga kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Di antaranya itu adalah kemampuan fleksibilitas berpikir, yaitu kemampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. Kata kuncinya mampu menggunakan berbagai sudut pandang. Nah, kita lihat level 4, mengakui kebenaran sudut pandang orang lain, kemudian mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan, kemudian yang keenam, menggunakan berbagai sudut pandang orang lain untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir. Nah, ini juga termasuk menurut saya dalam berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, yaitu sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja sama secara efektif dalam masyarakat majemuk dan terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kompetensi nomor 3 dan 4 ini itu menurut saya tergabung dalam satu kompetensi yang sama, dalam artian nah, berikut ini kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan sosial budaya dan teknologi informasi dan komunikasi. Adaptasi terhadap perubahan, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga tetap dapat mempertahankan efektivitas kerja. Kata kuncinya itu mampu menyesuaikan terhadap perubahan situasi dalam lingkungan kerja. Kita lihat level 4, 5, dan 6-nya. Level 4 yaitu mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi tuntutan atau dinamika perubahan. Kemudian yang kelima, mengantisipasi perubahan dan membuat penyesuaian jangka panjang dalam organisasi sebagai respon terhadap situasi. Kemudian level 6 yaitu membuat pola-pola atau pendekatan baru dalam penyesuaian dirinya dengan dinamika tuntutan perubahan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang dibutuhkan dalam sosial budaya dan teknologi dan informasi dan komunikasi? Yaitu yang kedua adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan kemampuan mengelola sumber daya untuk menghadapi tuntutan perubahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik. Yaitu kata kuncinya mampu merespon dinamika perubahan. Jadi kita tetap berbicara tentang perubahan, baik itu perubahan dalam sosial budaya maupun dalam teknologi informasi dan komunikasi. Level 4-nya yaitu mengevaluasi pelaksanaan program-program perubahan organisasi untuk jangka panjang. Kemudian yang kelima, menanamkan nilai-nilai sikap dan budaya sesuai dengan dinamika perubahan. Kemudian level 6-nya yaitu mengembangkan sistem nilai dan budaya organisasi sesuai dengan kecenderungan tuntutan organisasi ke depannya. Nah, kita masuk pada kisi-kisi selanjutnya yaitu profesionalisme. Profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kita lihat pedoman penyusunan kompetensi manajerialnya dalam soal TKP, yaitu berorientasi pada kualitas, yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detail untuk mencapai mutu yang lebih baik. Nah, kata kuncinya mampu mencapai mutu pada semua aspek pekerjaan. Ini termasuk profesional, karena terkait dengan meningkatkan kinerja. Kita lihat level 4, yaitu melakukan telaahan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada, serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif. Level 5 yaitu menentukan sumber daya dan standar yang sesuai untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan, dan level 6 menentukan proses kerja dan standar kerja baru sesuai dengan kecenderungan tuntutan mutu ke depan. Itu adalah definisi kompetensi untuk profesionalisme, yaitu berorientasi pada kualitas. Nah, sekarang kita akan melihat kompetensi lain untuk mencapai profesionalisme, yaitu yang pertama yaitu inovasi. Inovasi adalah kemampuan memunculkan ide atau gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. Kata kuncinya itu mampu membuat ide atau gagasan dan pemikiran baru. Menurut saya ini termasuk dalam profesionalisme. Kita lihat level 4 yaitu mengadopsi ide atau pikiran yang cocok diterapkan dalam lingkungan kerja. Yang kelima, mengadaptasi ide atau pikiran untuk efektivitas organisasi, dan level 6 menciptakan ide atau pikiran yang orisinil yang bermanfaat bagi organisasi.
Nah, ini juga termasuk dalam kategori profesionalisme. Selanjutnya, masih dalam kategori profesionalisme, yaitu kompetensi dalam semangat berprestasi, yaitu kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja dengan lebih baik di atas standar secara terus-menerus. Kata kuncinya adalah mampu meningkatkan kinerja. Jadi sekali lagi untuk profesionalisme yaitu meningkatkan kinerja. Kita lihat level 4, melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal. Kemudian yang kelima, melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektivitas kerja. Kemudian yang keenam, membuat cara atau pendekatan baru dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. Nah, itu tadi kompetensi-kompetensi untuk kisi-kisi profesionalisme. Sekarang untuk anti radikalisme, yaitu dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan berbagai alternatif dan situasi. Ini yang ditekankan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang ASN jika menghadapi situasi-situasi yang cenderung mengarah pada radikalisme. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah ketika menghadapi situasi yang berkaitan tentang radikalisme, menurut saya kompetensi yang pertama yaitu berpikir analitis, yaitu kemampuan untuk menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dan berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi. Kata kuncinya itu mampu menganalisis permasalahan atau mengurai permasalahan. Yang level 4-nya menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. Yang kelima, merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi. Dan level yang paling tinggi, memproyeksikan situasi atau dampak jangka panjang dari suatu fenomena umum dari sudut pandang kepentingan organisasi. Jadi inilah salah satu kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian kompetensi yang lain itu adalah komitmen terhadap organisasi, yaitu kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi sesuai dengan visi dan misi. Kata kuncinya mampu menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi. Kita lihat level 4, mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. Kemudian level 5, mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tercapainya visi dan misi organisasi. Kemudian level 6, melakukan berbagai upaya untuk menjaga citra organisasi. Jadi itu tadi adalah kisi-kisi untuk anti radikalisme. Intinya di sini dalam kecenderungan kita bersikap itu harus loyal terhadap organisasi dan tentunya harus berpikir analitis terhadap setiap permasalahan. Nah, kita sudah membahas kisi-kisi dari pelayanan publik, kerja jaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dalam menjawab soal TKP nantinya. Harapannya teman-teman nanti dapat mengimplementasikan level-level itu dalam opsi-opsi soal TKP. Jadi nanti dalam menjawab soal TKP, pilih opsi yang mengarah pada level 5 atau 6 agar kita mendapatkan poin tertinggi dalam TKP. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.